Assalamualaikum Sobat Tani. Jumpa lagi di kesempatan video kali ini. Saya ingin membagikan atau membahas tentang satu permasalahan pada tanaman ya, khususnya pada tanaman anggur. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembahasannya, di depan kita ini sudah ada tanaman anggur varian Gosby ya, yang saya tanam pada bulan 6 2024 ya, dimana pada tanaman ini di daun tuanya itu mengalami perubahan warna seperti ini ya. Daunnya berubah warna dari hijau menjadi merah seperti ini ya. Nah, yang ingin saya bahas adalah apa sih penyebab daripada berubahnya warna daun seperti ini ya, dan bagaimana cara kita menanganinya ya. Namun ini tidak bisa dipastikan karena ini juga saya dalam proses belajar ya, membandingkan antara informasi-informasi dari berbagai sumber, lalu saya sesuaikan dengan tanaman anggur ini ya. Jadi untuk tanaman anggur yang daunnya berubah seperti ini, itu hal yang paling memungkinkan adalah terjadinya klorosis ya, klorosis pada tanaman. Nah, jadi apa sih penyebabnya terjadinya klorosis pada tanaman seperti ini, dan bagaimana penanganannya ketika tanaman kita mengalami klorosis? Nah, dari sumber yang saya baca, klorosis ini adalah perubahan warna ya pada daun yang tadinya hijau menjadi putih, kuning pucat atau seperti ini ya. Nah, apa penyebab daripada terjadinya klorosis seperti ini? Nah, dari sumber yang saya baca itu banyak sekali penyebab, banyak sekali faktor yang menyebabkan tanaman mengalami yang namanya klorosis pada daun ya. Salah satu diantaranya drainase pada media tanam yang buruk atau pH tanah yang tidak stabil, penggunaan herbisida, dan juga bisa disebabkan oleh kekurangan unsur hara ya. Nah, jadi hal yang paling memungkinkan setelah saya perhatikan di sini ialah kekurangan unsur hara pada tanaman anggur saya ini ya, yang saya tanam. Kenapa bisa kekurangan unsur hara? Karena mungkin yang pertama, pH tanah pada tanaman anggur saya ini kemarin dia tidak stabil atau tinggi, bisa jadi juga rendah ya pH tanahnya, sehingga mengakibatkan klorosis pada tanaman anggur ini. Atau juga bisa diakibatkan oleh kekurangan unsur hara. Kenapa bisa kekurangan unsur hara? Kalau untuk pemupukan itu mungkin saya sudah melakukan pemupukan ya dari kecil. Awal tanam, tanaman ini sudah saya pupuk, saya berikan perawatan ya. Tapi kenapa dia masih bisa kekurangan unsur hara? Nah, penyebab daripada kekurangan unsur hara itu menurut saya karena memang akar pada tanaman ini itu belum mampu secara maksimal menyerap nutrisi yang ada pada tanah ya. Mungkin waktu awal pertanaman pH-nya drop, jadi akarnya tidak bisa menyerap unsur hara, nutrisi yang ada pada media tanam, atau juga karena sistem perakaran pada tanaman anggur ini yang belum maksimal, sehingga dia kesulitan dalam menyerap unsur hara yang ada pada media tanam. Nah, menurut sumber yang saya baca juga, setelah kita pelajari apa penyebabnya, lalu bagaimana cara penanganannya. Nah, untuk menangani seperti ini, yang pasti ya, itu tidak ada penanganan dalam artian kita merubah warna daun yang sudah merah atau kuning seperti ini, sudah mau layu seperti ini, merubahnya kembali warna menjadi warna hijau, itu tentu jadi hal yang sulit ya, atau dikatakan tidak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah pencegahan, melakukan pencegahan sebelum terjadinya klorosis pada tanaman kita. Bagaimana caranya melakukan pencegahannya ya, seperti kita memperbaiki pH tanah ya,
menjaga atau memastikan bagaimana caranya tanaman kita ini menyerap unsur hara makro mikro itu secara maksimal ya, sehingga penyerapan unsur hara pada media tanam itu berlangsung maksimal oleh tanaman ini sendiri. Jadi itulah salah satu hal yang saya pelajari. Jadi ini tidak bisa dipastikan bahwa ini memang klorosis atau ini memang karena kekurangan pH tanah yang drop atau karena kekurangan unsur hara tertentu. Nah, cuman yang pasti ini adalah sarana bagi kita untuk sama-sama mengidentifikasi ya, bagi rekan-rekan di sana yang mengalami juga tanamannya seperti ini, mungkin ini bisa jadi referensi dalam menangani kasus yang sama seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan mungkin magnesium sulfat, pupuk magnesium sulfat untuk tanamannya. Jika sudah diaplikasikan ternyata masih belum ada perubahan, masih sering terjadi daunnya seperti ini, rekan-rekan bisa memeriksa pH tanahnya ya pada tanamannya, agar pH tanah pada tanaman anggur kita itu stabil. Jadi ini hanya sebagai referensi bagi rekan-rekan dalam menangani pohon atau tanaman di rumah yang mengalami hal serupa seperti ini. Nah, mungkin jika ada rekan-rekan di luar sana yang kemarin sempat mengalami permasalahan yang sama seperti ini dan ternyata bisa menanganinya, bisa di-share ya atau dibagikan di kolom komentar agar kita bisa sama-sama mempelajari dan memahami penyebab dan cara penanganannya pada tanaman yang mengalami permasalahan seperti ini ya. Bagian atasnya pun sudah mulai menunjukkan ciri-ciri yang sama. Nah, ini yang daun yang merah ini tadi ya awalnya seperti ini ya, menjadi kuning dulu ya. Nah, tapi yang pasti memang sejak awal saya belum menggunakan atau mengaplikasikan pupuk magnesium sulfat ya pada tanaman anggur saya ini. Nah, saya hanya menggunakan pupuk generatif dengan NPK seimbang ya, dicampur dengan air lindi, belum menggunakan pupuk yang lain seperti pupuk magnesium sulfat dan yang lainnya, hanya menggunakan NPK seimbang. Lalu pada media tanam saya taburkan kohe kambing, kapur dolomit, dan pemupukan yang diselingi dengan air lindi atau pupuk organik. Nah, itulah bahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi kita semua, jadi jalan bagi kita semua untuk belajar bersama ya, bukan saya menggurui atau mengedukasi, bukan, tapi untuk kita sama-sama belajar tentang permasalahan terjadinya perubahan warna pada daun tanaman seperti ini. Bagi rekan-rekan yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Salam pertanian, salam kuku hitam.